Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Coach. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala Nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ja'alal Islam alladzi tardahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah basyira wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul karim. Pertama dan utama, mari sama-sama kita meningkatkan kualitas kebahagiaan kita yang bisa jadi selama ini masih di ilmu yakin, kita naikkan menjadi ainul yakin, bahkan sampai di hakul yakin. Karena kualitas keimanan harus dirawat, dijaga, dipelihara agar kita tidak di posisi yang rata-rata ya. Di posisi yang insya Allah di atas rata-rata. Kalau rata-rata itu kualitas antara nurani dan zulmani, dia 50-50 ya. Jadi kadang maju, kadang juga mundur ya. Kadang optimis, kadang juga pesimis. Kadang khusyuk, kadang juga bablas ya. Kadang ya baik, kadang juga buruk. Dan sementara kalau kualitas di bawah rata-rata, tentu saja keimanan kita yang betul-betul ya paling buruk atau selalu di bawah kualitas rohani kita. Yang Quran juga menyebutnya sebagai ya khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisawatu walhum adabun adim. Kemudian juga sahabat-sahabat yang great ya, Quran juga menyebutnya sebagian summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Jadi mereka itu tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Kembali ini adalah ya la yarji'un. Sama dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un itu artinya kembali ya. Kembali sama dengan Allah berfirman, ya ayyatuhal nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatal mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhal nafsul mutmainnah irji'i, jadi baliklah ke sini kembali ya. Jadi orang kalau pulang kampung pasti happiness ya, pasti bahagia. Kita mungkin pernah mengalami masa-masa sulit, masa-masa sukses, masa-masa ya situasi krisis apapun, ketika pulang kampung pasti betul-betul bahagia. Bahkan ketika COVID-19 baru dimulai tahun 2020, dilarang mudik juga ternyata banyak yang mudik juga ya, karena itu sebagai ya fitrah manusia adalah roji, kembali kepada ya, kalau di sini adalah pulang kampung, dan pulang kampung sejati kita adalah wal akhiratu khairul minal ula, bahwa akhirat tentu saja lebih mulia, lebih penting daripada ula adalah dunia ya. Teman-teman, sahabat-sahabat yang hebat ya, sehingga kita senantiasa menjaga kualitas diri kita biar tidak seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah tadi, summun bukmun umyun fahum la yarji'un, bahwa mereka itu tuli bukan gak punya telinga, mereka itu bisu bukan gak punya mulut, mereka itu juga buta bukan gak punya mata, tapi ya mereka punya semua, mata juga punya, telinga juga punya, mulut juga punya ya, tapi kemudian ditutup ya, ditutup semuanya oleh Allah sehingga gak bisa melihat
semuanya tadi. Dan ini yang kemudian kita harus waspadai, kita harus hindari ya, karena bisa jadi tanpa kita sadari situasi seperti ini yang kita temukan adalah persoalan ya, persoalan dan persoalan. Hingga Allah tadi berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun adzim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Dikunci oleh Allah, penglihatan mereka telah tertutup, dan juga mereka akan mendapat azab yang sangat berat. Jadi dikunci semua, sehingga kualitas hati kita hanya ada zulmani, hati yang tertutup, ya, bukan nurani. Hati nurani, ya. Nurani itu nur, adalah cahaya, ya. Betul-betul dikuasai oleh cahaya nurani, hati yang penuh dengan cahaya. Para psikolog menyebutnya sebagai inner voice, suara hati. Kita masih bisa mendengarkan suara hati kita, dan itu salah satu yang sangat indah ya, ketika seseorang bisa mendengarkan suara hatinya sehingga masih punya cermin untuk melawan hal-hal yang meragukan. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam salah satu hadisnya tentang pentingnya kita kemudian mendengarkan suara hati, karena dalam suara hati tersebut kita akan bisa meninggalkan sesuatu yang meragukan. Kata Rasulullah SAW, tinggalkanlah yang meragukanmu, lalu ambillah yang tidak meragukanmu. Da ma yaribuka illa ma la yaribuka. Jadi tinggalkan ma yaribuka, apa-apa yang meragukanmu. Jadi kalau ragu itu tinggalkan, karena sebenarnya itu sedang pertarungan antara nurani dan zulmani ya. Dan manusia itu mudah ragu ya, karena di situ ada yuwaswisu fi sudurinas, ada bisikan-bisikan, dan bisikan itu kemudian ya datang dari bisikan setan tentu saja ya. Da ma yaribuka. Tadi Pak Fahrul telah mengajak kita juga beramal soleh, beramal baik, tidak hanya kepada rumah kesadaran, tapi juga kepada rumah kehidupan masing-masing, apakah di kampung, di keluarga, di tetangga. Silakan kita menjadi manusia-manusia agung atau di atas rata-rata. Karena manusia di atas rata-rata bukan atau, tapi menggunakan dan ya. Jadi kalau Anda telah terbiasa berdonasi di kampung halaman, berdonasi di sebuah tempat anak yatim, itu sudah perbuatan yang sangat baik. Tapi kemudian dan kali ini ya, tadi Pak Fahrul juga mengajak, menghimbau, jangan sampai nanti ketika sudah jadi gitu Pak Fahrul ya, di akhir tahun kita baru aware, coba kalau saya punya uang bisa donasi ya, tapi sudah jadi pembangunannya ya. Dan ini akan menjadi turning point kita untuk melangkah membangun pesantren kesadaran dan sekolah kesadaran yang tahun 2023 nantinya, di mana itu berkolaborasi dengan pesantren-pesantren yang sudah ada yang akan berkolaborasi, namanya akan muncul sebagai pesantren kesadaran, kemudian SDM-SDM-nya akan di training di Nako Center sehingga berstandar sama ya dimanapun, sehingga dalam waktu setahun kita akan punya lebih dari 5 atau mungkin 10 pesantren dengan tidak membangun fisiknya tapi juga berkolaborasi. Pola yang dilakukan oleh Al-Azhar misalnya, ada memang punya Al-Azhar Pusat, ada juga yang punya yayasan lain, Yayasan Sumarekon misalnya di Bekasi, tapi kemudian brandnya adalah Al-Azhar. Dan disitulah kemudian rumah kesadaran membutuhkan banyak dukungan, support dari para alumni untuk berbagi, memberikan coaching, training, ya, enlightenment dan banyak hal kepada teman-teman yang akan tersebar di Indonesia, teman-teman hebat. Saat ini seperti ungkapan dalam Seven Wonders, di buku Seven Wonders, kita melihat filosofis bambu. Pada 5 tahun pertama bambu membangun akar ke dalam, dan 5 tahun kedua baru bambu mulai tumbuh ke atas. Jadi 5 tahun ini kita baru 2 tahun sejak pandemi COVID ini kita bangun akar ke dalam terus, dan suatu saat nanti ya di tahun
2025 misalnya kita akan mulai tumbuh untuk keluar ya. Akan muncul sekolah kesadaran, pesantren kesadaran di berbagai kabupaten, mungkin provinsi dengan kolaborasi, dan mungkin saja ya di antara itu adalah ada teman-teman yang bisa berkontribusi menjaga, merawat, karena rumah kesadaran rumah kita bersama, teman-teman hebat. Semoga visi itu teman-teman juga bisa melihat, sehingga apa yang saya lihat teman-teman juga bisa melihat kita punya one dreams ya, one vision, one goals ya, dan action, teman-teman hebat. Tapi semua mimpi besar itu dimulai dari rumah kesadaran yang akan dimulai di akhir Maret ini ya Pak Farul ya. Kita ada persiapan rumah kesadaran Perancis, di Hong Kong sudah ada rumah kesadaran Hong Kong Bajoplo, ada rencana rumah kesadaran yang ada di teman-teman mahasiswa di Mesir, dan sebagainya dan sebagainya. Semuanya itu kita pending sampai nunggu betul-betul siap ya teman-teman ini. Kecuali rumah kesadaran yang memang Hong Kong yang sudah siap dengan tim yang sudah alumni begitu banyak. Jadi teman-teman yang luar biasa, kita tingkatkan kualitas ya diri kita ya, upskill kita dalam banyak hal, termasuk adalah yang paling penting adalah melatih untuk bisa mendengarkan suara hati, sehingga tadi Rasulullah bersabda kita bisa mengetahui mana yang ragu, mana yang tidak ya. Da ma yaribuka, da tinggalkanlah, ma yaribuka ya, apa yang meragukanmu ya. Kemudian ila mala, menuju kepada yang tidak sama sekali meragukanmu ya. Ambillah yang tidak meragukanmu. Dan untuk bisa membedakan mana yang ragu, mana yang enggak, ini kan butuh latihan. Tidak dadakan, tidak instan ya, karena rata-rata orang-orang yang para deskriptor itu, para pemenang, para ya pembuat inovasi di semua lini, semua bidang itu, mereka adalah orang-orang yang memang berhasil meyakinkan ke dalam dulu ya, meyakinkan ke dalam dirinya sebagai sebuah keyakinan. Ya bahkan dimulai dari yang namanya yakin, ainul yakin ya, ainul yakin. Allah berfirman misalnya di surat At-Takasur, alhaqumut takasur, kata zurtumul maqabir, kala sawfa ta'lamun, summa kala sawfa ta'lamun, kala law ta'lamun ilmal yakin. Ilmal yakin. Jadi ada ilmal yakin, ini diambil dari Al-Qur'an, ilmul yakin. Ya, ilmal yakin, la tarawunnal jahim, summa la tarawunnaha ainal yakin. Jadi di At-Takasur ada dua kalimat tadi yakin, ada ilmal yakin, ada ainal yakin. Summa la tus'aluna yawma idzin anin na'im. Jadi ilmal yakin atau ilmul yakin, yang kedua adalah ainal yakin, baru kemudian hakul yakin. Nah, kalau sudah sampai ke hakul yakin, maka ini adalah yang sangat-sangat mendasar, sangat-sangat penting yang akan kita coba gali ya. Misalnya kalimat hakul yakin itu di Al-Quran, di surat Al-Haqqah ayat 51 misalkan, Allah berfirman, dan sebenarnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Wa innahu lahaqqul yakin, wa innahu lahaqqul yakin. Jadi sesungguhnya ya Al-Quran adalah lahaqqul yakin. Jadi yakin yang betul-betul hak. Di atasnya ainul yakin adalah haqqul yakin. Ya, dan ini menjadi latihan yang terus dilatih dalam Seven Wonders ya. Apakah 21 Days to be Transhuman, kemudian teman-teman alumni 21 Days, teman-teman alumni Seven Wonders, kita sedang belajar tadi bagaimana dari mulai ilmu yakin seperti dalam surat Al-Takasur tadi ya, kala law ta'lamuna ilmal yakin, sampai kemudian summa la tarawunnaha ainal yakin, sampai kemudian kita sampai di level yang sangat tinggi, sangat sulit ya, wa innahu lahaqqul yakin, lahaqqul yakin. Dan semoga ya teman-teman terus berlatih ya, karena latihan-latihan itu memang harus dimulai dari sekarang ini teman-teman hebat.
Jadi bagaimana meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan kita perbesar dari yang tadi adalah ilmu yakin, ya, kemudian ainul yakin dan hakul yakin. Jadi ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, dan itu ternyata menjadi sangat penting ya teman-teman hebat. Sahabat-sahabat yang luar biasa, dan sebelum kita lanjutkan, saya persilakan untuk menambah keyakinan kita, persaudaraan kita, ya, kemudian kebaikan kita di pagi ini. Silakan, saya persilakan Anda saling mendoakan ya satu dengan yang lainnya, dan silakan juga walaupun udah jalan setengah pengajian kita, buat teman-teman silakan boleh share kajian kita ya, yang memang setiap Ahad selain di Zoom juga ada di YouTube Nakoy ya. Jadi di YouTube Nakoy teman-teman boleh share pengajian kita pada ini, belajar tentang ya minal ilmul yakin, ainul yakin, hatta hakul yakin ya teman-teman yang keren. Baik teman-teman yang hebat ya, sebelum kita saling mendoakan, nanti pada saat mendoakan Anda boleh buka video, bahkan saran saya buka video saja ya, biarkan merasakan kehangatan lebih dekat ya, nanti jadi habit. Kalau ikut Zoom itu walaupun sebenarnya bisa, jadi tutup karena sudah jadi habit ya. Saya selalu menjaga habit baik saya adalah kalau memang betul-betul memungkinkan saya pasti buka video ya. Karena itu rasa respect saya kepada orang yang sedang juga bicara ya. Tapi kalau memang lagi aktivitas ya memang di tempat yang gak layak ya saya juga nggak mungkin ya. Tapi kalau saya memang bisa ya saya selalu menampilkan sebagai bentuk rasa hormat saya kepada apa dosen, apakah dia adalah guru, apakah dia teman sedang bicara ya. Khawatir akan menjadi adiktif ya, kebiasaan. Setiap ada belajar kita akan tutup video ya. Walau mungkin sebenarnya bisa, tapi karena sudah terbiasa lama-lama akhirnya terbiasa, udahlah. Karena udah biasa santai ya, santuy ya. Padahal apakah mungkin ya, mungkin menurut saya ya jauh lebih nikmat kalau kita ya bisa memandang wajah teman, mendoakan teman, apalagi memandang wajah guru, itu juga adalah ibadah ya. Merasakannya, memvibrasikannya, mendapatkan energi yang tidak hanya knowledge ya, tapi juga adalah intuitifnya yang kenapa enggak teman-teman hebat ya. Saya juga serupa ya, menyukai hal itu, dan ini moga teman-teman dapat poinnya ya. Kalau sebisa mungkin ya buka aja teman-teman. Ada yang belum mandi, ada yang belum, nggak apa-apa ya, karena semuanya kan cantik dari dalam ya. Yang laki-laki ganteng, yang perempuan juga cantik. Jadi habit yang ini coba dilatih ya. Trust me, believe me, kalau Anda sudah terbiasa nutup di Zoom, walaupun bisa pasti tutup juga ya. Saya bilang ke istri saya juga, bilang ke anak saya Zelia yang tiap hari sekolah di Cikal Harapan BSD itu juga, buka sayang, buka video. Tapi teman-teman nutup semua ya. Buka, kamu tunjukin bahwa kamu adalah siap belajar ke guru. Itu adalah attitude, sikap kamu kepada guru kamu. Kalau kamu tutup video, kamu nggak pakai jilbab, santai ya, nggak kelihatan ya, guru akhirnya nggak kenal kamu. Kalau nggak kenal kamu, ngaruhnya kemana? Ke nilai gitu. Dan betul semester kemarin akhirnya dia agak buruk karena sering tutup video. Kemudian mulai masuk sekarang dia sering buka video, dan pada saat buka video jauh lebih siap, jilbabnya dirapiin, mencatat ya, dan bilang ya nggak apa-apa sayang, semester kemarin kamu belum belajar banyak, sekarang belajar banyak ya. Karena memang masih online, buka aja nggak apa-apa. Jadi gitu ya teman-teman yang hebat. Thank you yang belum mandi tapi sudah tunjukkan videonya, belum bedakan. Insya Allah semuanya ya baik-baik semua. Dan di Hongkong juga silakan ya, kayak Mbak Joplo mungkin apa sudah aktivitas dengan bosnya, ada yang belum ya silakan buka aja ya teman-teman yang keren. Dan setelah dibuka banyak ya, nanti Pak Farul juga pas foto kan enak ya Pak Farul ya, pas foto tulisan semua, nama semua ya. Silakan buka video, dan saya setelah ini akan mempersilakan ya teman-teman boleh saling menyapa, saling mendoakan ya teman-teman yang hebat ya.
Dan silakan ya teman-teman, boleh saling mendoakan, waktunya 1 menit, boleh menyapa, panggil aja nama-namanya yang ada ya. Kalau masih nama Samsung, Oppo atau apa, silakan boleh diganti ya nama masing-masing. Silakan mendoakan satu dengan yang lainnya. Assalamualaikum Pak Nakal. Semoga sehat selalu. Amin. Juga Salma selalu sehat, Kamu Siono bahagia, Obo Alia sehat selalu, Alia sehat. Pak Mahmud, Kosi, Arina sehat selalu, Pak Husna, Pak Pegi, Pak Re, Kurnia, Pak Jono, Amin, amin. Semoga sehat selalu ya. Tupi sehat selalu, Berkahi semua. sehat, kangen ini Bu Siti Israel, Salim sehat, sehat, Pak Farul, bahagia, sukses bersama, sukses. sukses semua ya. Kurnia Hongkong sukses semua dan sehat selalu. Ibu Siti sehat juga. Farida, semuanya sehat Pak, semuanya. Ya anak teman-teman semua sehat. Tadi Ibu Tika dikasih sehat ya. Selalu sehat, sukses, ketika Semuanya amin. Sukses semuanya, amin ya rabbal alamin. Ini yang tidak kelihatan, mudah-mudahan juga semakin sehat. Amin, amin, Rabbil alamin, sukses bahagia. Tinggal bisa di atas rata-rata. Amin, terima kasih Coach. Terima kasih. Semuanya. Baik teman-teman, sahabat-sahabat Nako ya, para peserta di pengajian Ahad ini ya, kita akan thank you melanjutkan setelah saling mendoakan teman-teman yang luar biasa, baik yang baru kenal maupun mungkin sudah saling mengenal ya teman-teman. Jadi kenapa kemudian yakin ini menjadi sangat penting ya. Tadi kita sudah mempelajari bahwa ada 3 level keyakinan ya, ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Buat yang baru, saya lihat misalnya di surat At-Takasur, Allah berfirman tadi ya, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kala sawfa ta'lamun summa kala sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin ya. La tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yakin ya. Jadi di At-Takasur ada 2 yakin, ada ilmal yakin, ada ainal yakin. Kemudian summa latus aluna yauma idin anin naim. Sementara kalimat atau kata-kata hakul yakin ya, hakul yakin juga ya tersimpan di surat Al-Haqqah, surat kebenaran ya, ayat 51, wa innahu lahaqqul yakin. Jadi orang-orang yang kemudian yakin ya, beriman ya, yakin, iman ya, teman-teman yang great ya. Oleh karena itu, oleh teman-teman yang great ya, Allah juga mengajak atau memberitahu rumus sukses yang tadi saya baca di awal tentang keyakinan ya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Jadi itu juga bicara tentang keyakinan, dan kita juga ketika baca surat misalnya Al-Baqarah di awal misalnya juga kita diminta untuk meyakini ya, maka disebut juga sebagai rukun iman. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. La raiba fihi,
tidak ada keraguan ya. Hudalil muttaqin. Jadi Al-Quran itu tidak ada keraguan untuk orang-orang yang memang bertakwa. Tapi kalau yang nggak bertakwa ya ragu gitu ya. Karena dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang sifatnya ya belum terjadi tapi kemudian diyakini, seperti gambaran surga ya, alam setelah kematian kita ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi orang yang beriman siapa sih? Mereka yang percaya kepada gaib. Ya, bukan hanya kepada uka-uka gitu ya, tapi terjemahan lebih tepat mungkin kalau menurut saya percaya kepada kegaiban. Kegaiban, bukan hanya gaib ya. Terjemahan Indonesia ini kan Al-Quran banyak yang masih harus dieksplor ya. Kayak misalnya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Sebenarnya bisa juga diartikan atas nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di pesantren Bismirrois, atas nama pimpinan pondok pesantren. Bismirrois gitu ya, atas nama pimpinan pondok pesantren. Jadi Bismillah, ketika kita mengatakan Bismillah itu Bismillahirrahmanirrahim, berarti Anda sudah mengatasnamakan Allah. Sehingga kalau masuk rumah mungkin bilang Bismillah aja juga, kita ninggalin rumah sehari atau 2 hari ya, kita masuk baca Assalamualaikum atau Bismillah, itu juga penghuni lain itu bisa kabur ya. Ditinggal sebentar aja kan juga ada kemungkinan makhluk lain masuk ya. Maka kita baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu juga takut setan ya, karena di doanya adalah selamat, sementara dia udah pasti nggak selamat kan, langsung kabur nih ya. Tapi kalau rumahnya kemudian jarang baca Quran, jarang kata-kata ya Bismillahirrahmanirrahim, jarang baca sholawat, jarang baca Assalamualaikum, akhirnya anak-anak juga niru aja, karena ibunya jarang kalau masuk rumah masuk aja, akhirnya anak juga nyelonong aja ya. Ada pepatah dalam psikologi, ada namanya mangkisi mangkidu. Apa yang dilakukan oleh orang tua ditiru oleh anak-anaknya teman-teman. Jadi orang tua kalau sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, bunyi titri telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak, yang telepon siapa nak? Gitu. Jadi dalam sholat pun bisa dengerin telepon ya. Jadi anaknya bingung. Oh, udah tahu kalau izin sekolah, mama sholat bilang aja ya. Mama lagi sholat duha. Ma, berangkat ya ma. Di mata anak udah paham, pasti mama juga tahu kok. Kalau sholat pasti juga bisa dengerin yang lain-lain ya. Jadi akhirnya mangkisi mangkidu ya. Jadi ya orang tua adalah teladan, maka kita contoh yang hebat-hebat ya, teman-teman hebat. Saya pernah, ini salah satu materi parenting yang thank you teman-teman yang sudah memesan buku parenting ini. Saya pernah ada rumus 18-21 ya. Jam 18 sampai 21 itu anak saya tidak boleh main handphone, kecuali yang bermanfaat kayak belajar dan sebagainya. Dan anak kembar saya bilang iya ayah gitu. Dan waktu itu masih offline ya, hampir selalu tinggal rumah, tugas terus keluar kota ya. Akhirnya saya dengar di rumah anak kembar saya masih pakai handphone juga. Kemudian saya langsung rubah briefing anak-anak saya bahwa mulai besok ayah 21 hari nggak pakai handphone kecuali ada yang seminar atau penting atau rapat gitu. Dimulai dari jam 18 sampai 21. Ternyata yang paling sulit bukan anak, tapi siapa? Ayahnya gitu ya. Ternyata saya orang tuanya malah yang paling sulit meninggalkan handphone. Jadi jangan-jangan anak kita adiktif dengan handphone melihat orang tuanya juga ya. Melihat kita sebagai orang tuanya juga sebenarnya tergantung dengan handphone. Sebenarnya boleh kalau kita bisa memanfaatkan, karena salah satu kecerdasan menggunakan teknologi itu kalau yang berhasil namanya technological intelligence kan, kecerdasan mengelola teknologi. Tapi kalau kita nggak menguasai, kita ya akan ditinggal. Kenapa ada society 5.0, ada kita meninggalkan misalnya 4.0 misalnya, karena di ya 4.0 itu kan teknologi yang kuasai kita. Sementara di society 5.0 adalah
kita menguasai teknologi, sehingga teknologi for humanity kan, teknologi untuk kemanusiaan, ya, untuk membuat kita lebih manusia. Kita menggunakan handphone, media sosial untuk lebih memanusiakan manusia lainnya. Nulis status di handphone juga layak, sopan, membuat orang merasa lebih jadi manusia lagi. Bukan malah gadget membuat kita malah banyak musuh ya, malah banyak konflik ya. Berarti kita masuk ke dikendalikan oleh teknologi, teman-teman hebat. Di Seven Wonders memang saya sampaikan bahwa perbedaan antara makhluk dengan kholik itu adalah di penciptaan, gaya penciptaan. Kalau kholik menciptakan makhluk, nggak pernah makhluknya mengalahkan kholiknya. Jadi Allah tuh menciptakan hamba, nggak pernah hamba mengalahkan Allah gitu. Tapi kalau manusia menciptakan sesuatu, sering dikalahkan oleh yang dia ciptakan. Contoh, misalnya ya, Pak Fahrul membuat mobil. Kalau mobil suruh balapan dengan Pak Fahrul, cepatan mana? Ya mobil, itu contoh yang sederhana ya. Ya, orang menciptakan komputer, handphone, kalkulator, suruh ngitung cepet mana? Ya kalkulator. Ya apalagi sekarang sudah kecerdasan buatan ya, sudah mulai muncul dan banyak hal ya, sudah mulai robot-robot diciptakan dan sebagainya. Kalau kita nggak punya nurani ya kita akan kalah oleh semuanya itu, teman-teman hebat. Sehingga kita harus lebih bijak ya, mungkin lebih pintar Google atau YouTube. Tapi sisi manusia kan tidak hanya pintar, tapi berkah. Oleh karena itu kalau mau pintar ya cukup nonton YouTube, Google. Tapi kalau mau berkah ya Anda harus punya guru yang memang tulus mendoakan Anda gitu ya. Minimal satu guru yang tulus saja sudah sangat, dia seperti mendorong kalau kita mogok gitu. Apalagi tulus, dia penuh cinta, kenal Anda, hangat juga, akrab juga, dan Anda merawat hubungan tersebut. Karena ya, apalagi kayak di sini banyak guru-guru ya, guru Sanawiyah, Aliyah, coba kayak Bu Rohayati dan teman-temannya kan guru-guru. Ya ada juga teman-teman yang lain ya, guru-guru itu hampir nggak ada keinginan memutuskan murid-muridnya. Betul kan? Nggak ada keinginan untuk memutuskan hubungan dengan murid. Biasanya memutuskan itu adalah muridnya. Karena dia pernah nggak enak ya. Ada teman saya nggak datang sekolah, kenapa? Malu dulu pernah ngambil bakwan nggak bayar gitu waktu pesantren ya. Jadi dia malu sendiri. Malu kalau ke kiai nggak bawa duit. Jadi dia persepsi bahwa kalau ke pesantren itu bawa duit. Kalau saya kan nggak seperti kamu sukses. Saya sih masih kayak gini. Malu lah kalau datang sana nggak ngasih uang. Jadi dia memutuskan hubungan dengan gurunya karena dibuat pembatas oleh dia. Jadi yang batasi itu dia sendiri. Kalau saya datang nanti nggak bawa duit, malu, nggak enak gitu. Padahal nggak kayak gitu. Guru bertemu muridnya itu kayak kiai ketemu dengan saya itu udah happiness banget. Dia udah teringat masa-masa waktu kita pesantren itu termuncul semua. Waktu sakit, waktu masih malu, waktu ini, waktu nggak bisa baca kitab gundul, semua teringat. Ya, saya selalu kalau lebaran tuh minimal datang ke pondok. Walaupun sekarang ada rezeki kita kasih. Yang kedua, saya pasti bagi ilmu juga di situ buat gurunya. Jadi kadang-kadang guru-guru pondok saya pun sekarang ikut training dengan saya juga. Tapi rasa hormat saya masih terus ada. Kalau Anda baca novel saya My Name is Nakoy atau lihat di YouTube sekarang ini kan episode saya di My Name is Nakoy tentang pesantren. Itu true story semua tentang pesantren itu, teman-teman hebat. Jadi ya kenapa saya juga menyampaikan mengendorse pesantren teman-teman Include, karena buat saya dunia entrepreneurship ini tidak hanya wirausaha biasa ya. Di buku yang sedang saya tulis itu adalah bukan lagi entrepreneur tapi religiopreneur. Kalau kita mau bicara entrepreneurship ya sesungguhnya para kiai, para ustadz di pesantren yang dia mulai dari satu siswa, satu tempat, satu kamar kecil ya. Hadratus Syekh dimulai dari ya di Tebu Ireng ya, dimulai dari kecil lama-lama besar. Ada banyak kiai yang mulai membangun sekolahnya, pesantrennya tidak ada bantuan dari pemerintah.
tidak ada bantuan dari saudara, tidak ada bantuan dari siapa-siapa. Dia hanya datang satu murid dari tetangga yang nggak punya uang, nggak punya apa-apa, tapi kemudian dia terima dengan cintanya. Dia didik dengan sungguh-sungguh seperti anaknya. Ditaruh santri itu di dalam rumah dia juga sebelah kamarnya. Dilatih dengan sungguh-sungguh karena ketulusannya ini sekarang sudah ribuan santri. Dia la takhaf wa la tahzan. Jadi kalau kita bangun pendidikan motivasinya uang, biasanya nggak pernah lama. Motivasinya adalah melawan hukum alam ya, bangun semua gedungnya yang bagus semua, kemudian ya langsung dari situ nggak ada. Biasanya malah terbalik. Sama dengan filosofisnya Matahari ketika dia kalah oleh Shopee atau Bukalapak. Kata CEO Matahari, kami kalah karena kami melawan hukum alam katanya. Kami mulai dari besar menuju kecil. Sementara pesaing kami mulai dari kecil menjadi besar. Dari parkiran jadi besar. Jadi kalau mendadak besar tuh hati-hati juga. Jangan-jangan itu menjadi melawan hukum alam ya. Jadi kalau usaha dari sulit, dari lelah, lama-lama mungkin jadi lillah juga kan. Jadi proses teman-teman yang great. Sahabat-sahabat yang luar biasa. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat, dan keyakinan ini yang harus kita rawat, kita jaga. Di buku Seven Wonders saya tulis bahwa what you get if what you believe. Ya. Apa yang Anda dapatkan sebesar apa yang Anda yakini. Jadi ternyata keyakinan kita akan mempengaruhi apa yang akan kita dapatkan, teman-teman yang great. Sehingga tadi Rasul bersabda, tinggalkanlah apa yang meragukanmu. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah yang membuatmu ragu. Ya. Kalau ragu ya tinggalkan. Tapi ya kalau Anda yakin, lanjutkan. Walaupun mungkin ada orang yang ragu, wajar aja teman-teman yang great. Dan kalau kita yakin, insya Allah akan banyak solusi dari Allah ya. Di At-Talaq misalnya, Allah berfirman bahwa wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Jadi wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa, takwa ya, yang dia bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, niscaya, pasti ya, yaj'al lahu, niscaya Allah, min amrihi yusra, menjadikannya mudah segala masalah. Jadi orang yang yakin itu ya seperti dalam Seven Wonders yang kita terus lakukan ya. Yang diperbesar adalah keyakinannya sehingga kemudian Allah janjinya menjadi nyata ya. Yaj'allahu min amrihi yusra. Jadi Allah memberikan kemudahan kepadanya dalam semua urusan. Masalahnya banyak, tapi selalu ada exit gitu. Selalu ada solusi ya. Jadi selalu ada kemudahan. Kan problem dari orang-orang yang nggak bertakwa atau yang nggak yakin, masalahnya banyak dan nggak ada solusi gitu ya. Kalau orang-orang yang dia selalu berlatih, mendekatkan diri kepada Allah, masalahnya sih banyak, tapi ada solusi. Jadi coach saya setelah ikut Seven Wonders, masalah makin banyak. Emang iya, tapi ada solusi kan? Iya ya. Pengennya gimana? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya nggak ada pilihan. Mati juga ada masalah, betul nggak? Mati itu banyak masalah juga. Kita nitipin apa warisannya ke anak-anak? Cek aja uang ada nggak? Belum ada. Harta belum ada. Ilmu ada nggak buat anak-anak? Belum ada juga. Terus apa yang mau diwarisi? Kata Profesor Omar Hidayat dalam bukunya Psikologi Kematian, kalau mati adalah akhir dari segalanya, enak mati. Tapi mati adalah awal dari segalanya. Nah, itu masalah. Jadi kan kalau orang yang nggak percaya kan mati adalah akhir. Allah berfirman kan, summa ya yumitukum, summa yuhyikum, summa yumitukum. Jadi dimatikan, dihidupkan, dimatikan lagi. Awalnya mati, hidup dalam rahim ibu, kemudian kita hidup, kemudian kita dimatikan.
setelah dimatikan summa yuhyikum, kemudian dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Jadi kalau kayak golongan daisme gitu ya, daisme gitu yang dia ya melakukan apapun ya teman-teman yang great, karena ya nggak percaya bahwa akan ada kematian. Nah, orang yang percaya dengan kematian kan juga iman ya. Tadi qada dan qadar ya, kematian. Mati itu belum terjadi, tapi kita sudah meyakininya bahwa itu memang pasti terjadi. Dan itu juga bagian dari keyakinan kita. Berarti yakin harus mengalami mati itu baru yakin, enggak juga kan? Ya. Jadi ada hal-hal yang cukup sampai di ainul yakin juga bisa. Ya. Memang ada orang-orang sampai hakul yakin mati baru betul-betul tahu kematian. Ada ya orang-orang yang harus mati disebut dengan mati suri. Di kampung saya ada tetangga katanya dulu sampai di makam, yang diangkat goyang-goyang, hidup lagi. Pas dibuka hidup, sampai sekarang malah jadi lurah. Itu nyata, mungkin ada namanya mati suri ya. Mati, dan rata-rata orang mati suri itu lebih baik, karena digambarkan tuh di sana ceritanya itu pasti rata-rata serem. Soal akhirat, soal neraka, dan akhirnya dia nggak mau main-main gitu. Tapi kan nggak semua orang dimati surikan. Ada yang namanya mati sesaat yang disebut dengan 1 minute awareness itu. Pada saat Anda kemudian 1 menit sadar, iya ya, ternyata ya saya bukan siapa-siapa gitu ya. Iya ya, ternyata anak itu titipan Allah. Iya ya, ternyata ya walaupun sudah kerja keras, kerja macam-macam, kalau bukan rezeki saya juga nggak dapat juga. Iya ya, ngomongin orang tuh rugi juga, akhirnya ada yang tahu mantul juga ke saya gitu. Iya ya, akhirnya itu menjadi kematian singkat yang membuat kita akhirnya sadar kembali ya teman-teman bahwa akan menjadi lebih baik teman-teman yang great ya. Dan orang-orang juga yang mempraktekkan 7 awareness yang ketujuh, awareness of surrender, Allah juga berfirman misalnya di surat Ahzab ayat 3 misalnya, wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Allah sering ya di Quran ada kalimat wa kafa billahi syahida, wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah menjadi menjadi wakil untukmu. Jadi wa kafa billahi wakila. Ibaratnya nggak butuh backing lah gitu ya. Cukup Allah menjadi backing, wa kafa billahi wakila. Ada juga wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah menjadi saksi atas perbuatanku itu. Wa kafa billahi syahida. Jadi kalau ya ada yang melakukan kebaikan kemudian tidak buat konten gitu kan lagi ngetren. Ya, untuk buat konten lagi rame juga kan itu di Jawa Tengah yang akhirnya dibalikin sedekahnya ya atau bantuannya karena nggak mau jadi konten, jadi ngasih sesuatu tapi kemudian buat konten. Kadang-kadang malah yang ekstrim diambil lagi ya, tadi buat iklan aja gitu ya. Tapi kalau yang betul-betul sudah levelnya adalah level di hakul yakin, wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah menjadi syahid, penyaksiku. Ya, jadi Allah menjadi saksi, pasti jadi saksi yang paling sejati, paling terbaik. Kadang-kadang kalau manusia atau teman jadi saksi kan ngeblank ya. Ingat nggak? Lupa gitu ya. Waktu itu lupa. Tapi kalau Allah nggak mungkin lupa. Wa kafa billahi syahida. Dan kita nih saksinya adalah Allah. Allah menugaskan malaikatnya untuk mencatat kebaikan tersebut. Ya, wa kafa billahi syahida. Jadi ya thank you untuk teman-teman yang tadi ajakan Pak Fahrul ya, yang ikut membangun wasadaran. Wa kafa billahi syahida, wa kafa billahi wakila ya. Cukuplah Allah menjadi saksi, cukuplah Allah menjadi wakil atas semua niat-niat itu. Anda mau sedekah bismillah niatin ya Allah, nggak apa-apa juga ya, ditawasuli juga boleh. Tawasul ya. Tawasul itu kayak ceritanya Ashabul Kahfi itu kan. Ya. Jadi saya niatnya untuk anak saya, itu juga
boleh ya. Ada yang kemudian langsung, bukan saya sedekah aja juga boleh aja. Karena setiap orang ini beda-beda kan. Ya, saya mau sedekah nih buat aula Masadaran untuk anak saya yang masih sekolah. Semoga Allah lancarkan sekolahnya, pendidikannya biar dia pintar, terbuka ilmunya. Ya nggak apa-apa, diniatin. Tidak harus untuk yang sudah wafat ya, untuk almarhum ayah saya. Apalagi punya ayah yang pernah punya janji mengumrohkan tapi alasannya banyak waktu itu. Sekarang kan sudah satu alasan nih. Dulu ya banyak alasan. Ya bismillah aja. Ya Allah, saya mau buat bapak saya. Ya karena buat bapak Anda ya Anda yang ngukur sendiri kira-kira seberapa pantas gitu. Bismillah. Diniatin, nanti didoain oleh teman-teman juga. Bismillah untuk ayah saya. Ya. Untuk ibu saya gitu ya, teman-teman yang hebat. Diniatin aja teman-teman yang hebat ya. Sahabat yang great. Saya juga ya serupa lah, sering juga seperti itu. Pernah juga waktu itu ada pembangunan di sebuah tempat, tapi belum bisa uang cash, adanya motor second gitu ya. Kemudian saya minta untuk dijualin motor itu menjadi uang. Kemudian dia bilang, doain ya Ustadz untuk anak saya lagi di pondok pesantren biar betah gitu. Minta doanya gitu. Ya, karena biar dia betah, karena pengennya pulang terus. Pada saat semester awal tuh, aduh ayah tidurnya satu kamar 30 orang. Kok senyum terus ayah? Kata kembarannya, kakak nggak tahu, ayah juga sama loh kayak gitu ya. Gitu.